Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya? Luar biasa, masih ada sukacita? Puji Tuhan, terima kasih. Apapun tantangan yang kita hadapi, jangan sampai menghilangkan sukacita kita. Amin. Pagi ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, lupakan beban yang ada, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
ini datang dari pihak Tuhan, Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang setia di dalam segala perjanjiannya, dan yang tidak pernah lupa dengan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan bila kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memberkati pada kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita mau bersukacita pagi hari ini, sebab tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk bersukacita di hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk selalu bersukacita dengan menaikkan pujian. Katakan, Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Saya akan membacakan waktu Jumat Minggu 27 September 2020. Pertama, petugas ibadah raya minggu depan, minggu pagi tanggal 4 Oktober pukul 7, WNI Belinda, Singer, Mbak Umi dan Ibu Lisi. Penyambut jemaat Bapak Ibu Siswoyo, MC Ibu Anita, Firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi C. Hartono. Petugas perjamuan Bapak Jaka, Bapak Amos dan Bapak Suryo.
Temanya kasih dalam perbuatan. Petugas ibadah yang sore, WL Bapak Rudi Ferdian, singer Bapak Sutejo, dan Ibu Nining, penyambut jemaat, Bapak Ibu Kirgo, LCD Bapak Ujito, firman Tuhan Bapak Pendeta Budi C. Hartono, petugas perjamuan Bapak Yanto, Bapak Sartono, dengan tema kasih dalam perbuatan. Laporan persembahan Minggu 20 September. Ibadah pagi dan sore sebesar 1.268.000. Perpuluhan bersama NN, BKS, Ratna sebesar 616.000. Pembangunan 624.000. Happy birthday pada Stefi Bayu Kristi tanggal 21 September, Ananda Tinton tanggal 21 September, Ibu Rumini tanggal 21 September, anak Samuel Aditya atau Semi tanggal 24 September, Septia Natara tanggal 26 September. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan serta berkat-berkat-Nya yang melimpah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tema kita bulan ini, bulan terakhir pimpin aku selalu Tuhan. Di akhir-akhir kehidupan ini, tanpa kita menyertakan Tuhan, hidup kita sungguh kacau. Oleh karena itu, biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Yesus. Ketika kita berjalan sendiri, kita tidak bisa, hidup kita kacau. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan yang memimpin langkah-langkah kita, yakin dan percaya, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita siapkan hati kita dan pujian Yesus adalah Tuhan kami. Aku
Sebelum kita berdoa, mari kita renungkan sejenak pujian. Kalau kita masih boleh berdiri di tempat ini, kalau kita masih boleh bernafas, kalau kita masih ada di tengah-tengah keluarga, mungkin jalan kita tidak mulus, ada pergumulan, tapi kita masih tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagahnya kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi semata-mata karena karunia dan anugerah Tuhan. Karena itu pujian ini mengatakan, Engkau adalah alasan dalam hidup kami Tuhan, Engkau adalah tujuan dalam hidup kami, Engkau adalah pengharapan dalam hidup kami, sehingga kami tetap berdiri kokoh dan kami terus akan berjuang maju ke depan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biarkanlah kalau sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu, firman Tuhan akan menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau mengasihi kami, menyertai hidup kami, dan memimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Apa kabar? Tetap semangat. Ada sukacita. Coba lihat kanan kiri. Sukacita apa sedih ya? Ini minggu keempat, artinya minggu terakhir tanggal tua. Tapi kita harus mengalahkan tanggal tua dengan tetap bersukacita. Sukacita hanya di dalam Tuhan adalah sukacita yang sesungguhnya. Dan pagi hari ini saya rindu ketika saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk datang beribadah, karena saudara bersukacita akan berjumpa dengan Allah saudara, dengan Tuhan saudara, dan saudara akan belajar kebenaran firman, sehingga ketika kita masuk di dalam kehidupan sehari-hari, saudara tidak khawatir. Amin. Saudara tidak takut, karena ada kekuatan, ada anugerah, ada pengharapan di dalam Kristus. Katakan walaupun dengan pakai masker, yes, percaya Yesus menyertai engkau. Katakan ya, Yesus menyertai kita. Luar biasa temanya. Pimpin aku selalu Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bergantian. Saya ayat pertama, lalu Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat pertama saya akan membacakannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan yang benar dan yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang seharusnya
seharusnya, saya katakan yang seharusnya, karena banyak orang tidak lakukan ini. Manusia adalah makhluk yang seharusnya paling bersyukur di hadapan Tuhan, karena kita diciptakan sangat berbeda. Kenapa berbeda? Spesial. Kenapa spesial? Karena kita mulia di pemandangan Tuhan. Kita bukan makhluk yang lain, makhluk sorgawi yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Saudara harus tangkap ini. Kita bukan makhluk jadi-jadian, betul? Tapi kita makhluk beneran, mulia, segambar. Ketika Tuhan menciptakan kita, itu ada sesuatu yang Tuhan tahu. Aku akan menjadi umatku yang memuliakan aku, yang mengagungkan aku, menjadi gambaran akan aku sebagai Allah di muka bumi. Tetapi suatu ketika, ini sering saya sampaikan, ketika manusia ada di Taman Eden, dia merasa begitu dekat dengan Tuhan, dia merasa begitu sempurna di hadapan Tuhan. Ketika itulah dia tidak bersyukur dan tidak menyadari, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Waktu dia jatuh ke dalam dosa, si manusia pertama Adam dan Hawa, dia terpisah dari hadapan Tuhan. Dia tidak bisa lagi bercengkrama, dia tidak bisa lagi bermain bersama, dia sulit untuk mendengar setiap perkataannya. Lalu dia merasa begitu ketakutan sampai dia harus bersembunyi. Dia menyembunyikan dirinya. Ketakutan menguasai si Adam dan Hawa. Saudara, mulai hari itu hubungan manusia dan Allahnya putus, terbuang, terpisah. Mulai ada masalah, ada pergumulan. Dan ini juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara hidup dalam dosa, kita jauh dari Tuhan, maka yang ada adalah ketakutan dan kegelisahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 1, coba dibuka Bu Anita, ayat 1. Pasal 14 ayat 1 mengatakan, jangan gelisah apa? Hatimu. Jangan gelisah hatimu. Ini yang menguasai seluruh bumi dari zaman Adam sampai hari ini. Ayat ini dikatakan ketika Tuhan Yesus sedang mempersiapkan diri akan disalibkan, akan meninggalkan para murid. Yesus tahu, Yesus paham, para murid ketakutan, para murid gelisah, para murid merasa akan ditinggalkan, saudara. Para murid merasa, siapa Yesus buat saya? Yesus ini raja, Yesus ini jawaban, Yesus ini berkat, Yesus ini anugerah. Kenapa Dia harus tinggalkan kami? Yesus tahu setiap hati para murid dan seluruh pengikutnya. Karena itu Dia katakan, jangan gelisah hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat 5b. Silakan buka Bu Anita. Ibrani 13 yang B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini katanya bagus sekali. Kata-katanya bagus. Ada dua kata kerja, membiarkan dan meninggalkan. Apa bedanya? Apa bedanya membiarkan dan meninggalkan? Saudara, saya punya 4 orang yang paling saya cintai di muka bumi. 4-empatnya ini punya respon yang berbeda ketika saya diamkan mereka. Ya, mau
saya diem. Apa yang dilakukan anak saya nomor 1? Dia ikut diem. Saya manyun, dia ikut manyun. Saya marah, dia lebih marah ya. Saya cenderung, dia jauh lebih mancung, saudara. Tapi terus dia apa yang dia lakukan? Duduk, dia ngeliatin saya. Gak ngomong apa-apa, nangis. Nangis, gugup-gugup. Kadang pakai selimut. Itu anak saya nomor 1. Anak saya nomor 2 beda, saudara. Waktu mamanya diemin, karena dia mungkin salah, dia tidak diem. Itu asam lesyap keluar, saudara. Mamaku yang cantik, katanya. Dia ngerayu saya. Mamaku yang paling hebat di muka bumi, katanya, saudara. Wah, aku ngomong, mama tuh baik, mama tuh perhatian, mama itu ini, mama itu anak nomor 2. Jadi kadang-kadang saya geli, lagi marah, diemin gak jadi. Akhirnya taruh bisa. Beda dengan anak saya nomor 3. Dia tidak diem, dia tidak ngomong. Waktu saya diem, dia buntutnya di belakang saya, saudara. Saya lagi masak dulu, nanti dikagetin dari belakang. Saya kaget, terus dia ngikutin. Saya ke kamar, ikut ke kamar. Saya keluar, ikut keluar. Terus ngikutin, sampai akhirnya nggak tega. Itu yang ketiga. Anak nomor 4, saudara. Nomor 4 ya, paling bungsu, saudara, paling harus disayang dan paling harus dimanja. Amin. Kalau saya diem, tidak diem, tidak ngomel, alias ngomong banyak, atau tidak ngikuti saya, tapi nyanyi, nembang, nyanyi, kadang nyanyi nostalgia yang dulu, nyanyi apa saja yang membuat saya ini geli, dan kadang saya tertawa terbahak, nggak jadi dia, nggak jadi mak. Saudaraku, ini ada kata membiarkan. Kata membiarkan berarti orang yang membiarkan itu ada di situ. Dia masih bisa melihat, dia masih bisa menyaksikan gerak-gerik orang itu. Tapi kita dibiarin. Tapi walaupun begitu dibiarin, dulu waktu saya kecil, kalau saya didiemin sama mama saya masih bersyukur luar biasa. Karena mama saya 1 menit diam, 1 menit berikutnya ketawa. Mengampuninya luar biasa. Tapi begitu bapak saya diam, itu bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip. Betul, tsunami terjadi, gempa bumi. Karena bapak saya nggak pernah marah. Tapi sekali diam Pak Didi tahu, itu seluruh rumah sepi, sudah kayak kubur. Duduk aja, rasanya nggak boleh ada gerakan keras, mesti sabar. Jalan itu mesti mundur, saudara. Itu baru dibiarkan. Itu saya sedih, luar biasa. Saya berusaha gimana saya tidak didiamkan bapak saya. Gimana cara saya supaya tidak dibiarkan sama bapak saya. Saya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan di hadapan dia. Lalu ada kata, aku sekali-kali tidak akan meninggal. Saudara, dibiarkan aja sudah stres menderita, betul? Anak-anak dibiarkan stres, apalagi ditinggal. Ditinggalkan artinya pergi jauh, tidak ketemu lagi, goodbye. Selamat tinggal. Saudara, seringkali kita merasa dibiarkan dan lebih dari itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan bicara, aku sekali-kali, berarti 1 kali saja, tidak akan pernah membiarkan. Dan yes, haleluya, saya bersyukur karena aku, kata Tuhan, sekali-kali dahsyat tingkatannya lebih jauh, lebih tinggi. Tidak akan meninggalkan engkau. Apapun keadaanmu, bagaimanapun hidupmu, ketika engkau hidup bagi kemuliaan Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudaraku, kenapa kita gelisah? Sudah dikasih janji, aku tidak akan pernah membiarkan kau, aku tidak pernah akan meninggalkan kau. Tapi kenapa gelisah? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang takut?
adalah duniawi. Betul? Betul, saudara. Hidupnya duniawi. Muridnya Yesus mikir, karena Yesus lu mau piye? Karena Yesus mati gimana? Nanti kalau Yesus tinggalkan kita gimana? Orientasinya kepada dunia. Kemarin membuat mujizat, 5 roti 2 ikan jadi sekian banyaknya. Orang buta dicelikan, orang lumpuh dibuat jalan, bahkan orang mati jadi hidup kembali. Yesus ini fenomenal. Dan kisahnya kalau zaman ini kita katakan viral, super viral. Bagaimana? Gelisah. Berapa banyak dari kita takut, khawatir, gelisah? Mari cek. Ini bukan buta Sina yang ngomong, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang ngomong firman Tuhan. Jangan kamu gelisah. Kenapa gelisah? Orientasinya duniawi. Saudara, kadang-kadang saya ini merenung, ngapain kita di sekolah pinter-pinter ya? Di surga nanti nggak dites, saudara. Nah, ya nggak dites. Ayo kamu ke sebelah sana. Ayo kamu ke sebelah sini, kamu nggak pernah sekolah, udah ada. Ngapain juga? Kadang-kadang saya merenung, ngapain kita cari duit banget tulang kaki jadi kepala jadi kaki begitu? Gak tidur demi pekerjaan, tinggalkan keluarga demi pekerjaan, lupakan istri demi pekerjaan, lupakan hal-hal yang baik demi pekerjaan supaya duitnya numpuk. Tapi ingat, waktu kita dipanggil ke surga dibawa duitnya, malah sing keluarganya saudara yang bawa duit, pasti malamnya dibongkar lumayan, ya, kuburannya dibongkar. Iya, banyak kasus waktu mati berlian di sini saudara, emas di sini, malamnya dibongkar dicuri. Betul. Banyak pencurian emas di luar sana ya, emang mending buat warisan. Saudara, sehebat apapun mobil saudara, ketika engkau dipanggil Tuhan, mobil paling hebat adalah ambulans. Ada ambulan Mercy, saya tanya. Ada ambulan sedan yang gitu? No, saudara. Ambulan dimanapun itu yang kontak begitu. Betul. Saya pernah punya APV. Kok mobil kita nggak ambulan ya? Iya, karena ambulan hampir semua APV ya. Sehebat apapun, secantik apapun saudara, sekencang apapun kulit kita, ketika Tuhan panggil, di mana? Dikubur, saudara. Dan sebesar apapun rumah kita ya, rumah ketika kita mati, waktu daging ini jadi lemah, jadi tanah, tempat kita berapa ukurannya? 21, bukan tipe 21, 2 kali 1. Kadang ditambahin sedikit karena badannya lebih gede, atau dikurangi sedikit karena kotak kecil, supaya tanahnya pas. Ini berapa senti ya? Luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa orientasi hidup bukan kepada, apalagi musim sekarang. Saudara harus punya prinsip begini. Saya harus mati. Ada di sini aja mati? Jangan buru-buru nikah. Sudah nikah, burung dia cucu. Sudah punya cucu, cucunya udah kawin. Cucunya sekali burung deh. Turunan lain. Supaya sampai cici canggah, budik-budik gantung siwur. Ada itu turunan nama-nama keturunan bahasa Jawa. Belum siap. Saya mau kasih tahu hari ini, setiap detik, setiap saat, kesempatan, saya siap mati. Sepakat. Jangan gelisah. Jangan. Orientasi hidup adalah
Tuhan. Ayat 20, Yohanes 14. Orientasi hidup itu Tuhan. Ayat 2 dari Yohanes 14. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lihat, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau mau saudara tidak gelisah, tetap dipimpin oleh Tuhan, tinggalkan orientasi dunia. Pegang ini. Orientasi hidupku adalah kekekalan. Surga mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Kalau saya nyanyi gini, Pak Didi marah. Cuma tinggal dulu. Aku masih butuh katanya. Betul ya, tadi pagi saya latihan khotbah juga saya cuma kok denger kesek khotbah saya. Saudara, pujian ini buat yang mati atau buat yang hidup? Kalau saudara kedukaan, saudara nyanyi ini, nyanyian ini buat yang mati atau buat yang hidup? Si mati sekarang rungu, yang meninggal ini butuh dengerin di gereja. Sekarang ini dengerin saya nyanyi. Tapi waktu mati tidak perlu lagu itu supaya didengar sama yang hidup. Ingat, dia sudah bersama Bapa di surga di tempat yang kudus, mulia, suci di surga. Nanti nek itu perlu dia hiduplah dalam iman percaya kepada Kristus, maka kau akan berjumpa di sana. Orientasinya ke sana. Saudara, saya paling senang khotbah di kedukaan. Saya biasa nek orang pasti masuk neraka, orang percaya, tapi nggak pakai kata-kata ini, tapi pasti jadi percaya. Saya paling suka khotbah di kedukaan. Wah, ini jiwa ini. Mereka lihat orang mati takut ya? Takut nggak lihat orang mati? Takut, saudara, kita takut lihat orang mati. Ada nggak orang mati? Simpan saya ke kamarku, ada? Diselimuti, pakai tempat tidur yang keren, ada? Udah, cepat keluarin. Bentar, duduk dulu di meja makan, orang matinya. Didudukan dulu di situ, tidak. Cepat dibawa keluar. Cepat, jauhkan dari rumah kalau perlu. Itu yang terjadi. Saudaraku, masalahnya bagaimana kita sampai ke sono nanti dulu? Kan saya masih ada di dunia. Pimpin aku selalu Tuhan. Ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-4. Ini luar biasa ayat. Wanita ayat yang ke-6. Gimana caranya? Kata Yesus, kalau kamu mau ke sono, ke rumah Bapakku itu, di mana aku sudah mempersiapkannya, nanti aku akan balik dan membawa kamu ke sana. Ingat ayat ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini kita sudah hafal. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan seperti bahasa. Aku bukan dunia, bukan hartamu, bukan kepandiannya. Aku, kata Tuhan. Jalan itu, kebenaran itu, dan hidup kekal itu adalah aku. Kehidupan itu. Saudara harus percaya. Yes, aku percaya. Kalau saudara percaya, apa yang saudara kerjakan? Kalau saudara percaya kepada Kristus, dialah jalanmu, dialah kehidupanmu, dialah tujuan hidupmu, pengharapanmu. Apa yang harus kita kerjakan? Saudaraku, yang harus kita kerjakan adalah Mazmur 37 ayat 3, ayat 5 dan ayat yang ke-7. Ingatnya gampang. 37, 3, 5, 7. Ayat 3. Percaya kepada Tuhan. Yang pertama, ayat yang kelima. Serahkan hidupmu kepada Dia. Ayat yang ke-7. Berdiam diri di hadapan Tuhan
Tuhan dan nantikanlah Dia. Luar biasa ini. Percaya. Percaya. Kamu harus percaya. Yes, aku percaya. Pada Tuhan aku percaya. Aku mengagumi Engkau, aku mengasihi Engkau, aku melayani Engkau. Tapi masalahnya masih kita pegang. Kita masih bogoti dosa, kesalahan kita. Bukan hanya percaya, yang kedua tadi yang 5. Serahkan. Serahkan sepenuhnya. Pasrah doang, serahkan sepenuhnya. Tuhan yang bertindak sepenuhnya. Tidak seperempat, Pak Virgo. Tidak sepertiga. Tidak 10 mungkin. Atau setengah, tapi apa? Sepenuhnya. Serahkan. Serahkan. Kalau sudah nyerah, ya wis aja macam-macam, saudara. Berdiam diri, menengok. Nantikan Dia yang 7, menang, nantikan Tuhan. Saudara, ada satu kata-kata bagus sekali. Ikut Tuhan. Ingat ini, ikut Tuhan. Ada satu kata-kata terlalu semangat jadi lupa. Ikut Tuhan itu tidak lepas dari ikut Tuhan itu tidak mudah, tapi selalu indah. Bagus sekali. Ikut Tuhan ini tidak mudah. Memang ada masalah, ada pergumulan, tapi ingat, percaya, berserah, berdiam diri. Nantikan aku. Ketika kau lakukan ini, hidup menjadi indah. Memang orang mudah, tapi indah. Amin. Coba kita cermat secara pribadi. Hidupku ini indah apa elek ya? Hidupku ini sengsara apa indah ya? Saudara, saya sedang menikmati bersama dengan suami dan anak. Saya sedang bukan menikmati berkat yang bagaimana enggak, tapi saya menikmati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dengan sukacita di depan Tuhan. Si ngomong ini guyu terus. Nek aku salah guyu, mati dia kata ayo guyu nek. Betul saudara. Banyak orang posting di WA aku. Waktu kamu senyum pagi, itu kekuatanmu lebih dari orang yang tidak senyum. Betul. Engkau akan lebih berhasil berkali lipat daripada orang yang kurang senyum. Lagi ketawa, senyum aja luar biasa. Ayo ngaku waktu bangun tidur, apa yang ada dalam diri kita? Apa yang ada? Ngedumel, jengkel. Apalagi lihat ya, aduh rugi, marah. Jangan. Pagi kamu berdoa. Dulu waktu baru nikah, saudara, ini kesaksian. Saya bangunin pagi itu, ayo Pak, bangun dong. Mosek setengah jam lagi, ayo Pak, 5 menit lagi, ayo Pak, 1 menit lagi, bangun. Aku baru nikah. Karena saya terbiasa di kampus itu, ya selama tertib. Sekarang saya yang dibangunin pagi, ayo simpan dulu, baru pagi, ayo bangun bro. Luar biasa saudara. Waktu pagi, tersenyum haleluya, sukacita. Serahkan di hadapan Tuhan. Maka Mazmur 37 ini dahsyat, ayat 23 dan ayat 24. Ini janji Tuhan. Tuhan menetapkan dia akan memimpin kita langkah-langkah orang. Yes, yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini yang biasa. Apabila aku jatuh, apabila engkau jatuh, tak sampai tergeletak. Apa? Sebab Tuhan apa? Menopang tangannya. Waktu saudara percaya, berserah, berdiam diri, nantikan Tuhan, maka Tuhan sedang menata hidupmu. Dia menata langkahmu, Dia menata jalanmu, Dia sedang memimpin engkau. Engkau tidak berjalan sendirian, karena ada Yesus hidup di dalam hidupmu. Tapi ingat, Yohanes 14 ayat bawah-bawahnya Bu,
itu bicara aku akan memberikan 15-17. Aku akan meninggalkan, aku akan menaruh penolong yaitu Roh Kudus menyertaimu. Disertai Tuhan. Saudaraku, kalau kau ingin dipimpin oleh Tuhan, bukan hanya sekedar menyerukan nama Yesus, tapi sampai Yesus masuk di dalam hidup kita. Yesus bertata dalam hidup kita. Ketika kau berdiam diri, Yesus akan tinggal di sana. Coba pasal 14, Yohanes 14 ayat 15, 16, 17. Wah, ini dasar. Ada nyambungnya dari Mazmur 37 ayat 20, ayat 5, 3, 5, dan 7. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Terus 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. 17. Ini intinya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan apa? Diam. Kalau kamu diam di hadapan Tuhan, Tuhan taruh Rohnya, Tuhan akan diam di situ. Saudara mau disertai Tuhan, amin. Saudara mau dipimpin Tuhan, diam di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan diam di dalam hidupmu. Sampai Tuhan diam menguasaimu, sampai Tuhan bertata dalam hatimu, maka engkau akan dipimpin, engkau akan dipimpin, engkau akan dipimpin, disertai. Bahkan sampai ketika engkau dipanggil Tuhan, sampai Tuhan datang kembali, disertai, dipimpin Tuhan. Rohnya itu dahsyat banget, sehingga kau tidak akan pernah gelisah, engkau tidak akan pernah takut. Ayat terakhir, apa hadiahnya, apa berkatnya? Ketika engkau percaya, ketika engkau berserah, ketika engkau berdiam diri dan menantikan Tuhan, dan Tuhan menyertai engkau. Yesaya 40 ayat 10, ayat terakhir, dahsyat. Yesaya pasal 41. Kok beda? 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Luar biasa. Ya. Janganlah takut sebab aku apa? Menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ini sempurna, ini lengkap. Ya, jangan takut. Saya juga jangan takut. Sebab Allah, Dia, Yesus Tuhan kita, akan menyertai engkau, akan meneguhkan engkau, akan menolong engkau sempurna. Bahkan Dia memegang tangan kita, Dia memegang kita dengan tangannya yang luar biasa itu. Dan yang terakhir yang saya senang, saudara, saya yakin saudara juga senang, akan membawa kepada apa? Kemenangan. Saudara akan mengalami kemenangan. Saudara menang mengatasi gelisah. Saudara menang mengatasi dunia ini. Saudara menang mengatasi dosa. Saudara menang mengatasi ketakutan kematian. Saudara menang mengatasi masalah apapun yang ada di dunia. Karena yang menyertai saudara bukan manusia, bukan orang hebat, bukan orang terkenal, tapi super di atas itu semua, yaitu Allah kita, Yesus Kristus. Cap di sini, cap di hati kita. Aku menang. Mulai hari ini katakan aku menang. Jangan katakan aku miskin, Tuhan. Aku bodoh, Tuhan. Aku orang desa, Tuhan. Aku dalayak, Tuhan. Aku pendosa, Tuhan. Katakan aku menang. Selama kau bersama dengan Tuhan, kau mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Hidup dalam bulan indah ketika
Kita angkat Tuhan. Kita naikkan pujian yang lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu. Bisa sih membantu saya. Haleluya. Haleluya. Saya cukup lama mempersiapkan khotbah ini. Setiap kali saya bangun, Tuhan, sebelum saya menyampaikan macam, saya rindu berkat. Haleluya.
suaminya. Anak-anak melakukan setiap firman Tuhan. Iman mereka ditanam di gereja ini. Langkah hidup jemaat Tuhan disertai oleh Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang memimpin kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Berkati para majelis, pengurus, semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami tahu kami butuh dibimbing oleh Tuhan. Kami mempercaya sepenuhnya bahwa Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga bawa dalam doa saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Stevi Bayu Kristi yang berulang tahun tahun 21. Kami berdoa untuk Ananda Tintong yang juga berulang tahun tahun 21. Dan juga mamanya Ibu Umi, Tuhan juga memberkati. Juga Ananda Samuel Aditya yang berulang tahun tanggal 24, Tuhan juga memberkati. Juga Ibu Setiana Clara, Tuhan memberkati. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur dan kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkatnya yang melimpah. Seperti firman hari ini ada dalam iman percaya yang dinyatakan dalam hidup bersama, dan juga diam selalu dalam hadirat Tuhan, nyata dalam ibadah dan pengabdian kami kepada Tuhan. Bagi ibu-ibu kepada suami dan anak-anak juga pada keluarganya, bagi anak-anak kepada kedua orang tuanya juga memuliakan Tuhan. Cita-cita mereka Tuhan nyatakan dan kerinduan mereka di dalam Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk Presiden Jokowi supaya dapat mengatasi dan memimpin bangsa ini dengan baik, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya dia oleh hikmat dari Tuhan dapat memimpin kabinetnya juga membawa keputusan-keputusan yang baik dan mengarahkan bangsa ini kepada kesejahteraan sosial dan dapat menanggulangi segala dampak-dampak ini. Kami berdoa Tuhan supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik, supaya tidak bertambah terus makin banyak yang terpapar COVID, supaya dapat ditangani yang terpapar, yang sakit disembuhkan, dan rumah sakit yang menjadi rujukan dapat siap selalu dan persoalan ini dapat teratasi. Demikian juga dampak ekonominya. Kami terus berdoa Tuhan, karena kami banyak mendengar akan ada krisis ekonomi dan sebagainya, tapi Tuhan akan menolong, Tuhan akan memelihara setiap umatnya. Karena di Indonesia ini banyak umat Tuhan, Tuhan akan menolong dan mendengar doa-doa kami. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada kami umat-Mu Tuhan. Juga Indonesia, karena umat-Mu yang berdoa, umat-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan, yang berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Sebentar kami mau pulang. Kami mau pulang sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Firman-Nya hari ini berjalan dalam pimpinan Tuhan. Nyatakan iman percayamu dalam hidup berserah dan berdiam dalam hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, terus dekat kepada Tuhan, baik secara online maupun offline. Nyatakan iman percayamu kepada Tuhan, tetap berpegang pada Tuhan, maka Tuhan memimpin langkahmu. Rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah menyertai engkau sekarang sampai